Here we go. Barcelona pulangkan Dani Olmo dari RB Leipzig. Barcelona nampaknya akan segera menuntaskan pembelian pertama mereka di musim panas ini. El Blaugrana berhasil mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk transfer Dani Olmo. Di musim panas ini, Barcelona masih adem ayem di bursa transfer. Tim besutan Hans Flick itu belum mendatangkan satupun pemain baru ke Camp Nou. Namun Barcelona dilaporkan memiliki sejumlah target transfer. Mereka sedang bekerja keras untuk mewujudkan transfer itu menjadi kenyataan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona akan menuntaskan transfer pertama mereka dalam waktu dekat ini. Mereka akan memulangkan Dani Olmo dari RB Leipzig. Direktur olahraga mereka, Deco, berhasil mencapai kesepakatan untuk transfer ini. Barcelona harus membayar sekitar 55 juta euro ke RB Leipzig untuk transfer Olmo. Di sisi lain, ada klausul add-ons yang bernilai 7 juta euro dalam kesepakatan transfer ini. Romano juga menuturkan bahwa Olmo juga sudah menyepakati kontrak bersama Barcelona. Sang gelandang menekan kontrak durasi 6 tahun, sehingga ia akan membela Barcelona hingga tahun 2030 mendatang. Barcelona tidak sulit mencapai kesepakatan dengan Olmo karena sang gelandang dilaporkan berhasrat untuk kembali ke klub masa kecilnya tersebut. Saat ini, Barcelona dan Leipzig sedang menuntaskan administrasi transfer Olmo. Jika tidak ada halangan, pada pekan ini Olmo akan menuntaskan kepindahannya ke Barcelona dan diperkenalkan sebagai pemain baru kelas Azulgrana. Atletico Madrid tuntaskan transfer Julian Alvarez dari Manchester City. Julian Alvarez akhirnya menuntaskan kepindahannya dari Manchester City ke Atletico Madrid. Saga transfer Alvarez penuh drama. Tidak ada yang menduga dia bersikeras meninggalkan Manchester City. Gosip Alvarez memang sudah mencuat cukup lama, sekitar 1 bulan terakhir. Awalnya disebutkan bahwa ia ingin mendapatkan menit bermain lebih dari 2 musim terakhirnya. Alvarez memang mendapatkan keuntungan luar biasa, bermain untuk City dan jadi raja Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Namun dia hanyalah striker nomor 2 setelah Erling Haaland. Sekitar 2 pekan terakhir, muat gosip transfer bahwa Atletico ada di posisi terdepan untuk mendapatkan Alvarez. Negosiasi ternyata berlangsung cepat. Atletico siap membayar mahal untuk mendapatkan striker Argentina itu, dan akhirnya pada hari ini transfer Alvarez disebut tuntas. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola Eropa. Atletico menyepakati biaya transfer sebesar 75 juta euro plus 20 juta euro dalam bentuk add-ons. Alvarez bakal menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Atletico. Dia diproyeksikan jadi striker utama tim untuk jangka panjang. Pergerakan Atletico di bursa transfer musim panas ini memang menarik dan cukup agresif. Faktanya, Julian Alvarez bukan satu-satunya pemain IPL yang akan mendarat ke Atletico Madrid. Gelandang Chelsea, Conor Gallagher, juga telah menuntaskan langkah transfer ke Los Rojiblancos. Bungkus lagi, Atletico Madrid dapatkan Conor Gallagher dari Chelsea. Transfer Gallagher akhirnya menemui titik akhir. Gelandang berbakat Inggris itu menuntaskan transfer dari Chelsea ke Atletico Madrid. Kabar transfer Gallagher memang mulai menguat sekitar 1 pekan terakhir. Awalnya, tidak ada yang menduga bahwa The Blues akan melepas salah satu pemain terbaik mereka musim lalu. Klub yang paling tertarik merekrut Gallagher adalah Atletico Madrid, dan negosiasi transfer berlangsung sangat cepat. Si pemain langsung setuju, tinggal Atletico berdiskusi dengan Chelsea. Terkini, transfer Gallagher akhirnya mencapai final. Gelandang 24 tahun itu jadi menerima pinangan Atletico. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Gallagher memang tertarik pindah, dan Atletico dengan cepat mewujudkannya. Disebutkan bahwa Gallagher akan menaikkan kontrak durasi selama 5 tahun. Atletico sendiri harus mengeluarkan uang sekitar 42 juta euro untuk mendapatkan Gallagher secara permanen. Gallagher seharusnya segera menjalani tes medis pada hari ini, 7 Agustus, waktu setempat. Setelahnya dia akan dikenalkan pihak klub secara resmi. Kabar baik bagi MU, ada klub Arab Saudi yang berminat pada Anthony. Rencana Manchester United untuk berpisah dengan Anthony di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Sang winger dilaporkan kini menarik perhatian klub Arab Saudi Al Nassr. Musim ini merupakan musim ketiga Anthony bersama Manchester United. Namun belakangan santer terdengar bahwa sang winger asal Brasil itu akan ditembak oleh setan merah. Ini disebabkan performanya menurun drastis di musim lalu. Sehingga pelatih MU menilai saat ini yang tepat untuk menjual sang winger. Football Insider melaporkan bahwa MU mendapatkan calon pembeli untuk Anthony. Mereka dikabarkan berminat untuk merekrut sang winger tersebut. Menurut laporan tersebut, Anthony masuk dalam radar Al Nassr setelah mereka mendapatkan penolakan baru-baru ini. Klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo itu dilaporkan sempat mencoba mendatangkan Raphinha dari Barcelona.
Namun mereka mendapatkan penolakan dari sang winger yang disebut ingin bertahan di Barcelona. Itulah mengapa Al Nassr mulai mencari opsi pengganti dan Antony masuk dalam radar mereka. Al Nassr siap membayar mahal untuk transfer Antony di musim panas ini. Mereka dikabarkan menggelontorkan sekitar 60 juta euro untuk transfer Antony. Mereka merasa angka ini cocok untuk transfer sang winger. MU dikabarkan dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Jadi mereka siap bernegosiasi dengan Al Nassr untuk transfer ini. Manchester United mulai seriusi transfer Sander Berge. Perburuan gelandang baru Manchester United memasuki babak baru. MU dilaporkan kian serius untuk mendatangkan Sander Berge ke Old Trafford. MU lagi punya rencana untuk membeli gelandang bertahan baru. Mereka mempersiapkan sosok yang bisa jadi penerus Casemiro di lini tengah mereka. Santer terdengar bahwa MU ingin memboyong Manuel Ugarte dari PSG. Namun transfer ini sulit terjadi karena PSG mematok harga yang kelewat mahal untuk sang gelandang. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United sudah mematahkan beberapa opsi untuk mengganti Ugarte. Salah satunya adalah gelandang Burnley, Sander Berge. Manchester United mempertimbangkan serius untuk merekrut sang gelandang musim panas ini. Sang gelandang punya reputasi yang apik di Premier League. Musim lalu ia membela Burnley setelah didatangkan dari Sheffield United. Gelandang asal Norwegia itu merupakan salah satu pemain terbaik The Clarence, meskipun mereka pada akhirnya terdegradasi. Melihat performanya, MU tertarik untuk merekrutnya. MU tidak akan menemukan kendala untuk merekrut Berge di musim panas ini. Sang gelandang dikabarkan ingin pindah klub usai Burnley terdegradasi. Apalagi ia menilai kesempatan untuk pindah ke Manchester United terlalu bagus untuk dilewatkan. Itulah mengapa Berge saat ini menunggu tawaran Manchester United untuk memboyongnya dari Bournemouth. Manchester United dilaporkan bisa mengamankan jasa Berge dengan harga yang terjangkau. Burnley siap menjual sang gelandang di kisaran 15-20 juta pounds di musim panas ini. PSG negosiasi transfer Jadon Sancho. Kontak antara Manchester United dengan PSG tak surut walau transfer Ugarte sulit terjadi, sebab kedua tim terlibat negosiasi untuk transfer pemain lain yakni Jadon Sancho. Sancho memulai musim 2024-2025 ini dengan atmosfer yang positif. Hubungan dengan Erik ten Hag sudah diperbaiki. Kedua kubu tidak lagi berseberangan dan siap berkolaborasi. Erik ten Hag kembali memasukkan Sancho ke tim utama Manchester United. Dia ambil bagian pada laga uji coba pramusim termasuk pada Tour Amerika. Paling terbaru, Erik ten Hag berencana untuk memainkan Sancho sebagai penyerang pada awal musim 2024 ini. Namun rencana itu mungkin tidak akan terwujud karena ada potensi Sancho bakal pindah. Sancho selalu dibahas setiap bursa transfer dibuka. Begitu juga pada awal musim 2024-2025 ini. Bedanya kali ini situasinya agak lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Jurnalis Sky Sport Dermot melaporkan bahwa PSG telah membuka pembicaraan awal untuk transfer Jadon Sancho. Kedua klub tengah membahas syarat-syarat yang mungkin harus disepakati. PSG mengadakan pembicaraan awal dengan Manchester United mengenai perekrutan Jadon Sancho. Diskusi mengenai syarat-syarat kesepakatan potensial, Sancho mungkin terbuka untuk pindah ke PSG. Syarat pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah. Chelsea mundur dari perburuan Osimhen, fokus kejar Omoro Dion. Chelsea telah memutuskan untuk sepenuhnya menghentikan upaya mereka mendapatkan bintang Napoli Victor Osimhen dan beralih fokus ke Samu Omoro Dion dari Atletico Madrid. The Blues sebelumnya menjalin kontrak intensif dengan Partenope selama beberapa pekan dalam membahas potensi penukaran pemain yang melibatkan Romelu Lukaku dengan sejumlah uang tunai. Negosiasi berjalan rumit dan lambat menimbulkan kegelisahan di Napoli. Napoli masih sangat menginginkan Lukaku, terlepas dari situasi Osimhen, untuk menyenangkan pelatih baru mereka, Antonio Conte. Namun mereka perlu menjual striker Negria itu sebelum bisa menginvestasikan dana pada penyerang tengah baru. Menurut jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Chelsea telah sepenuhnya mengalihkan perhatian dari Osimhen dan kini fokus untuk mengamankan kesepakatan dengan talenta Atletico Madrid, Omoro Dion. Ada PSG yang masih jadi pesaing potensial untuk striker Napoli tersebut. Sementara Arsenal juga bisa kembali masuk dalam perburuan. Ada minat dari Arab Saudi, tetapi pemain berusia 25 tahun itu belum yakin dengan opsi tersebut. David De Gea menuju Fiorentina. Fiorentina muncul sebagai pilihan bagi ex-kiper Manchester United David De Gea. Kiper David De Gea yang kontraknya habis masih menganggur selama lebih dari 1 tahun. Namun tampaknya La Viola mungkin menjadi tim terbaru yang menunjukkan minat pada De Gea.
Menurut Manchester Evening News, pemain Spanyol itu mendapatkan tawaran dari LMS, Arab Saudi, dan tim Italia lainnya. Namun ia membutuhkan waktu untuk membuat keputusan karir terakhirnya. De Gea ingin memastikan ia pergi ke klub tempat di mana ia bermain secara teratur dan mendapatkan adaptasi yang cepat. Mantan kiper Setan Merah itu bersikeras bahwa ia belum gantung sarung tangan. Meski dia tidak terlalu putus asa untuk kembali bermain, dia menghabiskan seluruh musim 2023-2024 sebagai agen bebas, dan menjelang musim 2024-2025 dia masih mendapati dirinya tanpa klub. Dilaporkan bahwa gaji menjadi batu sandungan dalam sebagian besar kesepakatan yang dikaitkan dengan De Gea, karena bintang Spanyol itu tampaknya cukup sabar untuk mendapatkan kesempatan yang tepat.